Itu Pak Kapolsek baru telepon minta rokok. Kalau Gus Miftah alhamdulillah dari kecil nggak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Orang merokok itu nggak bisa tua karena masih muda sudah mati. Merokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya tidak pernah berhenti. 15% orang meninggal karena merokok. Berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok. Bapak saya itu perokok berat. Saya kasih buku bahaya merokok. Dibaca, langsung seminggu kemudian berhenti membaca. Kalau saya nggak ngerokok Pak Dan Ramil, nggak bisa saya dipaksa ngerokok, nggak bisa. Cangkem saya itu terlalu suci. Saya itu kalau minum kopi Pak, kalau nggak panas nggak bisa. Minum teh kalau nggak panas atau es sekalian nggak bisa. Jadi kalau dingin biasa itu saya mutah. Padahal saya gaul di dunia malam, tiap hari lihat orang mabuk. Saya lihat orang pakai narkoba, orang mabuk, ya sama sekali nggak tertarik. Kalau lihat janda cantik, melihat ya lumrah lah. Yang ngajari saya siapa? Pak Kuwunana. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam, supaya kalau mata saya melirik tidak kelihatan. Tapi di sini nggak ada yang bisa dilirik, wis tua-tua kabeh. Tua-tua, lemu-lemu, kemayu-kemayu. Gitu aja wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkake mlentek. Bocah matuek tapi kemenyek. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi punya pakaian seperti pakaiannya orang Arab. Namanya jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu harus pakai jubah seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Makanya boleh pakai sarung, boleh pakai celana kayak Pak Camat, boleh pakai jin setan demit iblis kayak Pak Kuwu. Kewaya. Kuwu pakai jin ra pantes. Sok muda lo. Sok gaul. Boleh pakai baju seperti Banser, boleh kayak baju Ansor, boleh pakai batik, boleh pakai kaos, boleh kayak baju mewah seperti bajunya aku. Ya kalau dibandingkan bajunya Pak Lurah kan jauh lebih mahal bajunya Pak Lurah. Boleh pakai sarung, boleh pakai seperti yang saya pakai. Yang saya pakai ini namanya apa, Bu? Kulot cangkeme kulot. Kayak kia kulot. Ini namanya apa? Rok cangkeme rok. Kia arane tok rung katok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Inyong buka, ora babah. Gayane Bu Camat kayak kia. Wah. Boleh. Pakai batik boleh. Peci itu peci Islam apa peci songkok nasional? Songkok nasional. Berarti orang Islam harus pakai songkok apa enggak? Enggak. Makanya boleh pakai blangkon. Kan blangkon saya ini dilelang blangkon paling mahal sedunia. Saya jual blangkon untuk Muktamar NU di Lampung dibayar 900 juta. Blangkon inyong 100 juta. Kebalik ya.
pentolnya ning ngarep. Ini pas kemarin Muktamar Lampung, Bu. Belangkon saya jual, saya sumbangkan laku 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apa maning? Ilmune goblok. Malah isine. Karena aku jadi malu. Sarungnya baik keren, apalagi gak bahaya tah. Pelan-pelan Pak Sopir. Jadi orang Indramayu gak harus sama pakai jubah kayak Kanjeng Nabi. Gawe ini ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya bisa little body. Silite gatel kelebon wedhi. Pekerjaannya menek pohon kelapa cari degan, kok pakai jubah. Ya bluluknya nambah loro. Bluluk kok ijo ya. Nggak harus sama. Nah, dua lagi. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad punya khususiyah pribadi. Contoh, Bapak Ibu Indramayu kalau tidur membatalkan wudhu apa enggak? Batal. Kalau Kanjeng Nabi tidurnya tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Nabi itu yang tidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Kalau orang Indramayu begitu tidur itu batal. Karena kalau Kanjeng Nabi mohon maaf tidurnya menghadap ke kiblat, kepalanya di utara kalau di Indonesia niki nggih, kakinya di selatan menghadap ke barat, tangannya untuk bantalan. Sampai bangun posisinya tetap sama. Tapi kalau orang Indramayu mau tidur tangannya di mana, bangun tidur tangannya di mana. Pak Kuwu mau tidur tangannya di kepala. Begitu bangun tidur tangannya di kepala bawah. Alasannya atis. Malah bisa tangi turu malah nyekeli naik Pak Camat. Ya kayak gitu. Jadi itu saja kita beda Pak dengan Nabi. Nggak mungkin bisa sama. Contoh lagi, sholat duha. Bapak Ibu Indramayu sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Kanjeng Nabi wajib. Sholat witir. Bapak Ibu Indramayu hukumnya apa? Sunnah. Kanjeng Nabi wajib. Zakat. Kanjeng Nabi Bani Hasyim haram menerima zakat. Indramayu rame-rame golet zakat. Begitu siapa yang janda? Nggak berani ngacung. Saya mengeluarkan uang, semuanya ngaku janda. Dia ngacung cuma 2, yang maju 15. Jadi nggak sama lagi Pak. Soal itu saja. Nah, kalau terkait ibadah yang nomor 4, Kanjeng Nabi terkait dengan ibadah, kita wajib sama dengan Kanjeng Nabi. Contoh Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka sholatnya orang Indramayu harus sama dengan sholatnya Kanjeng Nabi. Hajinya orang Indramayu harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Saya tuh bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah tiap tahun bisa berangkat haji. Saya kemarin memberangkatkan haji bapak ibu saya, bapak ibu mertua istri saya. Saya belum daftar, saya akhirnya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad juga mau berangkat haji, minta yang bimbing Gus Miftah. Gus Miftah bisa berangkat, Raffi Ahmad nggak bisa berangkat. Akhirnya saya haji bersama bapak ibu mertua sama istri saya. Haji kita harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu Indramayu yang belum haji saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah.
Lah wong durung rampung cangkeme wis amin. Semoga orang Indramayu segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Durung rampung wis amin. Ya mati. Tapi kita doakan Pak Kuwu mudah-mudahan panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Kuwu hidup sendiri. Kalau Pak Camat kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat maghrib. Tapi kalau Pak Dan Ramil sama Pak Kapolsek mereka pasti orang baik. Saya doakan dan saya berwasiat, tolong Pak Dan Ramil sama Pak Kapolsek jangan dikubur sebelum mati. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 3 tadi kita tidak harus sama dengan Kanjeng Nabi. Tapi yang keempat harus sama dengan Kanjeng Nabi. Nah, ketika berbicara keteladanan, Nabi Muhammad itu dari muda sudah bisa diteladani. Bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi di usia remaja sudah ikut berdagang paman-pamannya. Usia 15 tahun, Kanjeng Nabi sudah menjadi pedagang. Kanjeng Nabi pernah menjadi pengembala. Kanjeng Nabi pernah menjadi petani. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah sosok yang komplit. Maka yang bisa dicontoh hanya Kanjeng Nabi. Kalau kiai, tadi malam saya sampaikan, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Contoh Pak Kuwu mencontoh Gus Miftah, nggak bisa. Kenapa? Gus Miftah pekerjaannya ngaji di lokalisasi bersama para PSK dan lonte. Kalau Pak Kuwu ikut-ikutan bahaya, mau berangkat nggak mau pulang. Kalau Pak Kuwunya alhamdulillah agak gemuk dikit, mungkin di rumah susunya cocok. Kalau Pak Camat kurus, kayaknya di rumah susunya nggak cocok. Oh, ada Bu Camat di sini. Ya Allah, lemone. Camate kuru temen. Bu Camate ya Allah. Ini kalau malam Jumat kan ada semut di atas gajah. Ya. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, seawak kok weteng kabeh. Tapi Bu Camatnya cantik loh. Dulu mudanya cantik ini. Tapi kok camatnya ya pas-pasan wajahnya. Ini Pak Camat besok masuk surga karena bersyukur. Bu Camat masuk surga karena bersabar. Camate manjing surga merga syukur duwe bojo ayu. Bu Camate masuk surga sabar duwe bojo raine kayak ngene kayak gini. Tapi Pak Camat dan Bu Camat adalah pasangan yang serasi. Kalau saya melihat seperti pasangan Ipin dan Upin. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, HP ini Bu Camat nggih ngaca kayak gini. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Kalau kita pengen cari teladan yang baik, ya hanya Nabi Muhammad. Manusia yang mohon maaf, minim kekurangan, bahkan nggak punya kekurangan. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi dikatakan maksum. Apa Bu? Maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu maksum? Kanjeng Nabi mustahil masuk neraka, pasti surga. Kalau Kanjeng Nabi maksum, Pak Kuwu mesum. Benci oleh Kanjeng Nabi karena di situ banyak kebohongan, penipuan, ketidakjujuran. Makanya Anda jadi pedagang harus jujur. Jujur itu ada dua,
jujur kacang hijau sama jujur ayam. Bubur tuh yang untuk ibu-ibu wajah itu namanya bubur. Pupur tuh yang untuk tidur tuh namanya pupur. Kasur tuh yang untuk manah itu namanya kasur. Oh busur. Bu, itu tantangan. Contoh, saya mau tanya. Ini kan Maulid Nabi itu judulnya apa? Ngerasani Kanjeng Nabi, tapi ngerasani yang baik-baik. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu menjadi nabi sama menjadi pedagang lebih lama mana? Lebih lama menjadi pedagang atau lama menjadi nabi? Lebih lama menjadi pedagang. Yuk kita hitung-hitungan. Tuh makanya pedagang yang semangat kayak bakul es teh. Bakul es teh itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang gak mau maju cuma dua, tandur sama tukang mancing. Ini gak mau maju. Sekarang tandur maju. Masa sih? Lah caranya ke Bremen. Contoh, tandur kok maju ke Bremen. Sepil. Loh, para kebidak-bidak. Yang kosong jalannya. Lewat sing kosong. Atau Pak Guwu mencontohkan di sawah dulu sana. Sama camat ya Bapak. Masa tandur maju? Oh kotak-kotak. Kalau nandur jagung bisa maju karena gejoh. Dan itu bisa keinjak nggak apa. Masa tandur maju? Kok aku jadi pusing? Ada ukurannya. Berarti yang nggak bisa maju cuma satu. Tukang mancing. Kalau mancing nyemplung kolam ya maju ya. Tapi kalau profesi paling sabar tukang becak. Nunggu penumpang ora teka becaknya tumpaki dewek. Nah itu becak. Tapi profesi yang paling jelek wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Iya. Tapi ada satu lagi profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah, teman-teman dibiarkan, kan goblok gitu loh. Kurang ajar itu. Makanya profesi itu yang jelas, polisi, tentara, camat, lurah. Makanya polisi punya undang-undang, tugasnya 3, melayani, melindungi, mengayomi. Ibu-ibu sudah merasa ayem dengan polisi? Dereng cangkem, dereng. Melayani, contoh pelayanan. Kalau ada pengajian ikut melayani jamaah, melun jogo ini melayani. Pelayanan polisi itu bagus, yang jelek cuma satu. Pelayanan buat SIM, paling menjengkelkan. Ujian tes membuat SIM. Di mana-mana jalan tuh beloknya cuma 2 kali. Kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau tes SIM jalannya bisa muter-muter kayak ular kayak kie. Polisi dewe baik, lah tes sudah bakal lulus. Betul? Makanya sama Pak Kapolri sekarang direformasi, membuat SIM tidak boleh membuat sengsara. Betul? Betul Pak Kapolsek? Pak Kapolsek dewe baik, kalau tes zaman dulu mungkin lulus. Kalau numpak motor ya lincah inyong karo Kapolsek. Wong wetenge gede Kapolsek. Masa bikin SIM jalannya belok kanan, muter balik lagi, muter lagi. Ini apaan? Makanya sekarang sama Kapolri direformasi. Nah, makanya sekarang kalau buat SIM tes saja Bu. Sekarang sudah bagus, jangan nembak apalagi melalui calo. Tapi kalau perempuan rata-rata nggak mau buat SIM, karena polisi saja kalau dengan ibu-ibu di jalan takut. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Kadang-kadang sudah reteng kiri, nggak belok-belok. Reteng kanan, beloknya kiri. Itu perempuan.
Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Nabi jadi pedagang itu dari usia 15 tahun sampai usia 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad jadi pedagang berapa tahun, Bu? 25 tahun. Nabi Muhammad menjadi nabi dari usia 40 sampai 63 tahun. Berarti menjadi nabi berapa tahun? 23 tahun. Ini menunjukkan apa? Bahwa beliau lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi nabi. Nah, kalau pengajian di Indramayu enak temen ya. Kene bengok-bengok, jamaahnya cangkeme mangan. Nah, itu. Indramayu dilawan. Kiai ini puasa teriak-teriak jamaah. Ayo dihabiskan nggak apa-apa ya, malu. Sing dipangan apa ya, ijo-ijo ya. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dimakan loh Pak. Biar kumisnya tambah tebel Pak. Ini apa ini ya? Kok lemu temen ya? Kayak Pakku. Neng kene jenenge apa? Buras. Isinya apa? Beras. Isinya apa maning? Beras tok. Ini kalau di sini namanya arem-arem. Isinya tempe. Kamu tahu apa bedanya tempe sama bokong? Tempe dibalik tetap tempe, bokong dibalik jadi ini kalau di sini namanya arem-arem, di sini namanya apa? Buras. Saya nggak bisa makan, saya puasa. Ya Pak, Bu, dimakan rasa malu-malu. Saya itu rajin puasa Bu, sehari puasa sehari enggak. Namanya puasa Daud. Termasuk Ramadan saya juga Daud. Enggak bahaya tak? Pelan-pelan Pak Sopir. Makanya panitianya itu makrifat. Tahu kiainya puasa enggak disuguh sama sekali, makrifat itu. Hercules mau ke sini, anak grip. Tadi siapa yang nelfon Mas Hercules? Oh enggak. Telepon. Nah, kemarin ke pondok, malam minggu kemarin ke pondok. Besok tanggal 8 dia ke pondok lagi. Maung Hercules itu pernah posisi di Cirebon, saya di Jakarta. Jam 10 malam saya telepon. Hercules, siapa Bah? Penting, kamu ke Jakarta sekarang. Langsung berangkat. Kamar saya didodok 3:30 di Hotel Hyatt Jakarta. Begitu masuk kamar dia tanya, ada perintah Bah? Enggak, tolong kamu temani Abah sahur. Halah Bah. Jauh-jauh dari Cirebon ke Jakarta hanya nemani sahur. Rampung sahur tak suruh pulang lagi ke Cirebon. Itu preman, wajahnya kayak preman tapi hatinya beriman. Wah. Kalau Pak Kuwi ini jelas, body Rambo, hati Romeo. Ya. Kalau Pak Dan Ramil beda, body atletis, hatinya Teletubbies. Beda kalau Pak Camat, orangnya ingah-ingih. Sebenarnya ingah-ingih beneran. Tapi kan istrinya gemuk. Ya Allah, saawak bokong kabeh. Nah, Nabi jadi Nabi 23 tahun, jadi pedagang 25 tahun. Yo, kita ngerasain Kanjeng Nabi. Tapi sebelumnya biar nggak terlalu panas, kita sholawatan dulu. Setuju? Ya, minta selawat lagu apa Bu? Hei bocah hadroh, siap-siap. Sangoni belum? Ya, nanti tak sangoni. Oh sugih. Emang Pak Kuwu. Ada pengajian, rawurunan. Gak bahaya tak? Ini jabatan keberapa?
Yang pertama, 6 tahun menjadi 9 tahun, bersyukur. Lurah-lurah demo minta perpanjangan masa jabatan. Kenapa minta 9 tahun? Karena modalnya urung balik kayak gitu. Utangnya urung lunas. Makanya perpanjangan. Lagunya apa? Ini namanya sholawatnya apa? Alfu Lail, 1000 malam. Wow, keren. Ya, nanti tak sangoni. Sorry ya mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Masya Allah. Dibagi. Ini pengajian paling mewah, mepet sawah. Yes, lagu kebangsaannya Gus Miftah saja untuk NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang beneran. Wih, tukang ngatri lemu temen ya. Al-Fulayn. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah. Tangan diangkat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. tawasana Bismillah wa biladi rasulillah. wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi. Kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tawasana Bismillah wa biladi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. biaril badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah Putih melekat di dada. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. tawasana Bismillah wa biladi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. biaril badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi Tuhan NKRI. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
bersolawat dari Indramayu untuk Indonesia, dari Indramayu untuk Indonesia. Sholatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi'alil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bayari Bang. Desa Cempeh ngundang Gus Miftah, Pak Kuwunana lumayan gagah, ada gajah terus nang beli najan gagah manue. Ya wes Pak Camat, Pak Camat. Kecamatan Lele yang ngundang Gus Miftah. Pak Camate kurus tapi gagah. Ada gajah makan gorengan, walaupun gajah tidak urunan. Urunan. Kayak hadroe sangoni. Ini rupanya yang paling elek sapa maju. Jenenge siapa? Tanzul Kanzul. Umurnya pira? 23. Sudah nikah apa belum? Belum. Saya doakan segera nikah dengan janda. Janda anak 15. Lumayan. Kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Iya. Ada janda di sini? Randa cilik turunan Indramayu. Kamu tak kasih uang ya? Canda. Satu, dua, tiga, Sing akeh Bang. 4, 5. Untuk beli apa kalau dikasih uang? Untuk beli apa kok makasih? Beli mobil matan, beli mobil. Ya nanti beli mobil kalau Gus Miftah jadi presiden. Tapi Gus Miftah orang nyalon. Gus Miftah mencalonkan Pak Prabowo. Kata kasih 200.000 lagi. Udah sana minta uang terus. Pak Kuwunya tak kasih 100.000 untuk jimat. Pak Camat jimat 100.000. Dan Ramil 100.000 camat jimat. Kapolsek supaya pelayanannya bagus tak kasih jimat 100.000. Ya sugih ini Prabowo. Siapa maning? Belakangnya. Uangnya habis, tinggal dolar saja. Purun Bah, dolar purun. Dolar buron. Purun Bah. Cangkeme siapa sih ngomong buron? Wes pengajian amplopnya ra jelas. Yaudah, saya nyumbang untuk masjid. Siapa takmirnya? Ketua DKM, tak cumbang $100 Singapura. Oh, untuk masjid. Terima kasih ya. Kan aku kiai kaya. Kiai ini presiden kebrimen. Saya besok Oktober diundang sama Pak Presiden Jokowi 2 kali. Ceramah Sumpah Pemuda sama ceramah Forum Investor Daily Summit 2023.
Saya besok tanggal 8 diundang Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Kalau yang undang Menteri Pertahanan sangune dolar, lah ning cempeh, ya Allah. Murah ditawar. Dirampok sama DKM. Itu kalau dirupiahkan 1.200.000 alaihi wasallam. Nah, maka nyuwun sewu, kalau dilihat Kanjeng Nabi itu 25 tahun jadi nabi, jadi pedagang, baru setelah beliau kaya jadi nabi. Maka sebenarnya Pak Pandan Ramil ya, tak kasih tahu ya, idealnya pejabat atau kiai itu sebenarnya kaya dulu baru jadi pejabat. Jangan jadi pejabat baru kaya. Itu saja. Oi, harus menang. Nabi Muhammad kaya dulu baru jadi presiden, baru jadi khalifah, baru jadi nabi. Makanya saya bersyukur Pak, sebelum saya dikenal orang banyak, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya tabungan. Berarti apa? Orang nggak curiga kalau Gus Miftah uangnya banyak gara-gara jadi kiai. Karena sebelum jadi kiai terkenal, Gus Miftah sudah punya uang. Tanya sama Hercules. Saya kalau minta uang sama Maung Hercules pasti dikasih, tapi saya nggak pernah minta. Saya bilang, Hercules nggak usah ngasih Abah uang, tapi cukuplah Hercules banyak sedekah. Setiap Kamis sore, Hercules itu pasti sedekah santunan anak yatim. Kalau Ramadan, Maung Hercules itu sedekahnya sampai 3.000 anak yatim. Ayo Pak, kita yang dianggap baik kalah sama orang yang dianggap preman. Setiap Kamis sore itu ngumpulkan 100 anak yatim, 50 anak yatim. Itu Maung Hercules. Makanya dulu Pak, saya ketika mau bangun pesantren, mau bangun rumah dulu atau bangun masjid dulu, akhirnya saya putuskan bangun rumah dulu. Istri saya tanya, Beb, kan istriku cantik, emangnya janda tua Indramayu? Kalau janda tua kan kelasnya Pak Camat. Kok bangun rumah dulu kenapa? Karena saya punya pikiran, kalau saya bangun masjid dulu baru bangun rumah, pasti akan terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Kayak Miftah dapat turahan semen dari masjid, bangun rumah. Tapi kalau saya sudah punya rumah dulu baru bangun masjid, tidak akan terjadi fitnah. Kenapa? Soalnya orang Jawa itu ada prinsip, sing nglakoni adem ayam, sing nyawang kakean cangkem. Betul? Maka rumah saya berdiri, saya sudah punya mobil, saya bangun rumah bikin pondok pesantren. Maka hari ini Anda lihat, pondok pesantren gratis, makan, sekolah, belajar di pondok, pondoknya Gus Miftah, semuanya gratis. Makanya kalau anak Indramayu mau mondang nggak punya biaya, silakan dipondokkan tempat Gus Miftah, gratis. Saya kemarin malam minggu pengajian ulang tahun pondok yang dihadiri sama Maung Hercules, dihadiri sama Pak Erick Thohir, dihadiri sama Mas Gibran. Saya bagi-bagi 21 tiket umroh gratis. Ya is oke. Besok tanggal 8 ini saya membuatkan acara orang kampung, karena kampung saya itu 60% Katolik Pak. Yang malam minggu nggak ikut pengajian, saya buatkan konser kebangsaan di depan gereja. 60% orang Katolik ikut. Saya besok konser, ada Denny Caknan, Bagindas, Woro Widowati, yang ceramah Gus Miftah, bintang tamunya Pak Menhan, Pak Prabowo, semuanya gratis. Kenapa? Karena saya pernah miskin. Maka saya bilang, saya itu memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Pak Kuwu, Kanjeng Nabi itu kaya Pak.
Maksud saya apa? Orang Islam tuh mindsetnya harus dirubah. Jangan bilang orang Islam tuh miskin gak apa-apa. Salah. Kanjeng Nabi 25 tahun menikah dengan janda. Mas kawinnya berapa, Bu? 20 ekor unta. Kalau satu unta harganya 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Ayo. 18 Agustus Selasa Pon. Mbah Maimun Zubair meninggal 6 Agustus 2019 Selasa Pon. Mbah Yai Thaifur 19 Agustus 2025 Selasa Pon. Kayaknya bocah iki setu paing kayaknya. Nah, kenapa beliau merdeka? Saniki ngeten. Yang pertama nggih, kula aturi. Ora-ora kowe panjang umur. Ngono wedi temen. Umure pira? 29. Kok raine tua temen. Arane siapa? Muzaki. Kamu tahu Muzaki artinya apa? Suci dari debu. Muzaki, Muzaki. Udah punya istri? Oh, alhamdulillah. Anaknya berapa? 3. Kembar. Serius loh. Bocah cilik iso ngene ya. Saniki ngeten Bapak Ibu. Kula aturi, kenapa kok yang saya sampaikan merdeka itu Mbah Yai Thaifur? Mila sing bener paku mboten catut. Mila ana istilah paku buwono, bukan catut buwono. Kayak teng Yogyakarta iki lho ana paku alam, bukan catut alam. Soalnya ini sing ngencengi negara, sing ngencengi agama nih. Pak Prabowo masih berusaha membuat negara ini baik, sementara kiai-kiai itu menjaga agamanya Allah. Mila makin ngelaturi, sing dimaksud merdeka itu apa? Jadi yang pertama begini, merdeka itu adalah ketika kita menempatkan Allah di dalam hati, tidak terkotori dengan apapun, itu baru merdeka. Jadi lanjenengan tasik gadah pengarep-ngarep kepada selain Allah, berarti jenengan itu dereng merdeka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngabekti hanya kepada Allah. Itu artinya apa? Kalau ada pejabat dia ngabekti kepada jabatannya semata, mengalahkan kebaktiannya kepada Allah, itu berarti dia belum merdeka. Lah wis kabeh le liyak budun, hanya menyembah kepada Allah. Omongan manusia kira bakal dianggap le. Alah, mau ngomongane wong. Ora bakal dianggap. Kalau kita menjadikan penilaian Allah itu satu-satunya, itulah merdeka. Tapi lah jenengan tasik gagas komentare uang, berarti jenengan dereng merdeka. Mula kula merdeka. Buktinya apa? Kula dibully soal es teh, kula guyang-guyu. Merdeka, bro. Aku ramati, jajal awakmu modar. Tambah kuru. Sarunge gajah duduk. Merdeka itu tidak menganggap omongan yang tidak penting. Bocah atro kayak gini. Umpamanya karo panitia ada sangoni, hurra bapak Allah. Itu baru merdeka. Sangoni tak? Santai. Nanti kalau panitia nggak nyangoni, tak sangoni. Santai. Tak sangoni apa? Doa. Saya mau tanya, lebih penting amplop apa doa? Bocah aja dijawab. Lebih penting amplop apa doa? Oh, doa. Bener kan? Dia hanya minta doa. Makasih Muzaki. Cangkem medan isi amplop. Ya Allah. Santai le. Jadi ketika kita merdeka itu berharapnya hanya kepada Allah. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Berharap kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah kita kecewa. Soalnya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Jenengan berharap terlalu banyak kepada Pak Anas selaku kepala desa Seliling, pasti kecewa. Wong Anas iki ora sempurna kok. Kok jangankan Anas, kiai lho gak ada yang sempurna. Kula ngomong ngaten, Gus, kenapa kok kiai juga ada salah? Lho, kiai iki kudu salah, Pak.
Karena kalau kiai itu nggak ada salah kok bener terus malah dikira nabi. Karena yang boleh bener terus itu hanya nabi. Kiai itu nggak boleh bener terus, Bu. Jadi kalau kiai ini kok ana salah nggih lumrah. Kalau nabi itu nggak boleh salah. Karena langsung di-maintain oleh Allah, dijaga oleh Allah. Salah titik mawon langsung ditegur. Mila nabi itu maksum. Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa, haram baginya neraka. Jadi kalau nabi itu maksum, muzaki mesum. Ya apa-apa vokalis ya. Nggak tak sangoni ya. Insya Allah. Setelah selesai pengajian, kelalen. Ya sepupu nang kalian terus sangoni lah, rapi enak kenyang ya. Aku itu pengajian kalau mbak gak bagi duit tangannya gatel. Tulisannya toh. Capira. Sangalikur cangkemmu kan sangalikur. Sangalikur. Casmene sangalikur. Kamu, yaudah, kamu ngitung 1 juta. Ngitung 1 juta. Iso ngitung duit ora? Korupsi ya. Pas 1 juta ya, yaudah 1 juta untuk anak-anak hadroh. Ini yang ngundang Gus Sinta malam hari ini siapa? Lurah Seliling. Lurah Anas di Anas. Nas, inyong disangoni apa ora? Amplopnya bapak ya? Mau saya kembalikan untuk jamaah. Di amplopnya di. Oh, ini. Oh di bawah anak sini. Ya, amplopnya tak kembalikan. Nanti siapapun yang hadir punya kebutuhan mendesak, alasannya rasional, tak kasih dari sini. Nah, ini nggak akan saya terima. Pokoknya ngundang pengajian Gus Miftah gratis. Nah, ini kembalikan. Nanti saya bagi kira-kira jam 4:30 lah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau ada pemimpin jenengan terlalu berharap terlalu banyak, ya salah ya Pak EDW, Pak. Karena bagaimanapun manusia itu tidak maksum. Pak Prabowo itu tidak maksum, apalagi Anas. Wongnya saya ngendi ya? Nas, ngendi ya? Saya ngendi ya? Kok langka ya? Kok malah Bali? Arta sangoni lurai kok malah minggat ya. Uli diskon. Ngaten. Jadi kalau kita itu berharap pemimpin yang sempurna itu nggak bisa. Mana lurai? Oh kiye lurai. Kok melayunya kayak banji kayak kiye ya? Anas kiye. Lurah sini ya, akan deh, ini lurah. Ini Pak Lurah. Ya aja minggat, lurah minggat. Duduk sini. Supaya lurahnya tidak korupsi, tak kasih uang disimpan untuk jimat. Jimat, simpan. Supaya kamu punya uang sampai kamu mati, caranya gampang. Uang itu jangan kamu belanjakan, uangnya disimpan saja. Ini ya. Sampai mati, insya Allah punya uang kamu Nas. Jadi peci apa dompet ya? Oh maju maning. Senyong meh takon. Lurah Anas kiai, saya napa awon? Awon apa saya? Saya napa awon? Kayak budalan jenazah. Inyong ki dunang pengajian cek susah. Ora sedunang ora apa-apa. Ana iso kelon bae karo bojone nyong ya. Jadi saya itu kalau hari nggak ada ngaji itu malah saya bahagianya minta ampun. Seliling. Sehat Pak Anas? Alhamdulillah. Usianya berapa Pak Anas?
Oh 45. Pada kali inyong 44. Bojone pira? Setunggal. Anaknya pira? Oh 3. Iki tangan kanannya Prabowo. Korbannya kayak gini ya. Berarti awak gede pada gitu. Ya cocok. Tambahin 1.000 maning. Terus 1 juta tambahin maning. Jadi kita nggak bisa kemudian berharap itu sempurna. Mila kula matur toh. Kita itu yang perlu ditambahi itu adalah sabarnya. Kula aturi nggih. Niki menarik nih. Kula aturi, saya bacakan tulisan yang ada dalam tongkatnya Nabi Musa. Niki soal pemimpinan. Kanat aso Musa tuluha asrotu adru'in. Diceritakan tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya 10 dirok. Pak Lurah, sedirok itu segini Pak Lurah. Kalau bahasanya orang siling mungkin ya setengah meter. Kalau 10 dirok itu berarti katakan 60 atau 50 cm lah. Berarti sekitar 5 meter atau 6 meter. Tongkatnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu tingginya 2 kali tongkatnya, berarti tingginya Nabi Musa itu sekitar 10 sampai 12 meter. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan tingginya sampai 30 meter. Kadang-kadang nyongnya mikir, wong dhuwure 30 meter lah sarungnya sebira. Cangkem malah isine sepira kepiye sih ya. Aja macem-macem, ntar inyong viral maning. Inyong mau ditemen ya viral ya. Nah, walaha su'batani, tongkatnya Nabi Musa itu ada punya cawang. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau kini namanya cabang. Nah, ada pohon, ada begini namanya apa, Le? Cah gemilang apa arane? Cawang ya. Bukan cangkok. Pang. Kepang ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Cabang gini. Patnya juga begini. Walaha su'batan. Wa kana maktuban alaihi. Lah, di tongkatnya Nabi Musa itu ada tulisannya, Le. Tulisannya beberapa? 4 Pak. Yang saya sampaikan 2 saja. Oh, 3 lah. Tulis 4. Wong saya kira peloro kali pada bayi yang orang amplopan ya pada bahaya. Kan dibagi-bagi gitu orang aja berapa. Ini desa apa? Ya bukan, ini saya nggak terima. Nanti pokoknya wargamu yang punya kebutuhan mendesak tak kasih dari sini. Saya nggak boleh bawa uang pengajian, ya. Santai aja Pak Lurah, santai aja. Borong es teh. Inyong wegah masalah maning. Aku trauma. Yang pertama, apa tulisan di tongkat Nabi Musa itu? Coba, ini untuk Pak Lurah, untuk Pak Camat, kalau ada Pak Camat, untuk teman-teman polisi, untuk teman-teman pejabat, semuanya dengerin. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawaun. Setiap pemimpin yang tidak bisa berbuat adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu sama, nggak ada bedanya. Hati Pak Lurah. Makanya kenapa kok saya itu mendampingi Pak Prabowo? Saya mengingatkan kalau beliau ada kurang benarnya, kita dukung program-program baiknya. Karena nyuwun sewu, Pak Prabowo ini orang baik. Beliau harus dikelilingi orang-orang baik. Nggih napa mboten? Jangan sampai kemudian kebaikan Pak Prabowo justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Bagi saya itu nggak penting. Saya itu punya jabatan apa? Wong saya dulu diminta jadi menteri, saya nggak mau. Nggak penting. Cangkeme cah ya, duit akeh wis. Nyong kata sangon nih, cerewet bae saya iki ya. Menang cangkeme. Jangan sampai kebaikan Pak Prabowo itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Makanya perlu kita kawal bareng-bareng. Nah, sama, kalau Pak Anas ini dianggap baik, tolong dikawal. Kiai-kiai seliling yang ngawal Pak Anas.
aja mau njaluk proposal karo Pak Anas, tapi ngandani Pak Anas. Kalau kiai-kiai seliling biasa diamplopi karo Anas, kalau Anas salah kiainya nggak berani nasihati si Anas. Kenapa? Karena kiai ini biasa nguntal amplope Anas. Makanya ya Pak Anas harus memuliakan kiai-kiai itu, kiai-kiai kampung. Kiai idola saya itu kiai kampung. Mila jenengan ki ngidolakan orang-orang kayak saya itu salah. Yang perlu diidolakan tuh kiai-kiai kampung, Mbah Mudin, Mbah Rois. Ini penting di guru-guru ngaji. Makanya kenapa ketika ada guru ngaji di Demak, Gus Miftah langsung datang. Karena saya dulu juga guru ngaji. Dia sebulan digaji hanya 110.000, diterima 4 bulan sekali, didenda 25 juta. Kebangetan itu yang denda itu. Orang mendase ngedol motore, motore mau payu 500.000 tok. Alhamdulillah saya melihat di media sosial, saya datang ke sana, saya ganti uang 25 jutanya, saya belikan motor 3 orang, saya umrohkan. Karena mereka itu penting. Kok polisi kayak Pak Polisi ya, kok neng ada Mbah Mudin, Mbah Rois, guru-guru ngaji, sebisa mungkin mereka kita bantu. Malah dekriminalisasi. Pak Lurah, malam bodoh minimal belikan sarung. Ya gajah duduk kan lumayan. Walaupun sarung gajah duduk ya gorok, dibuka sarungnya langka gajah, malah muncul belalai nih. Setiap pemimpin yang dia tidak bisa adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu kelasnya sama. Pak Lurah jangan sampai dianggap Fir'aunnya seliling. Syaratnya apa? Lurah harus adil. Keadilan di desa itu gampang saja Pak Lurah. Pembagian BLT yang merata, adil. Walaupun masyarakat juga harus tahu, adil itu tidak harus sama. Orang seliling itu lucu, kalau pengajian bergaya glamor, masih dinggo, pakaiannya yang paling apik, sandalnya jinjit ngarep.